Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video part 2, yaitu mengenai contoh olah data untuk uji normalitas, regresi, dan interpretasi hasilnya. Untuk contoh kasusnya, saya ingatkan kembali pada teman-teman yang belum menyimak video pertama saya. Jadi di sini saya menggunakan data time series mingguan dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30. Adapun untuk variabelnya, di sini ada variabel penjualan dan ada variabel harga. Untuk penjualan diukur dalam satuan unit dan untuk harga diukur dalam satuan rupiah. Untuk tujuan peneliti sendiri adalah ingin mengetahui bagaimana pengaruh harga terhadap penjualan. Baik, dari sini kita dapat membuat spesifikasi persamaan regresi bahwa penjualan ini adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent atau variabel terikat. Banyak yang menotasikan dengan variabel Y. Kemudian variabel harga adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen atau variabel bebas. Banyak peneliti yang membuatnya dalam nama variabel X. Oke, jadi clear ya. Jadi pengaruh harga terhadap penjualan. Nah, di sini untuk contoh analisisnya adalah saya akan menggunakan aplikasi Fuse. Namun sebelumnya saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik subscribe dan jangan lupa aktifkan gambar loncengnya. Oke, jadi di sini sesuai judul yang saya angkat, ini adalah video part 2. Kita ingin menguji normalitas. Jadi uji normalitas di regresi itu merupakan salah satu uji asumsi. Tujuannya adalah ingin memastikan bahwa data residual, ya, di sini saya informasikan lagi bahwa residualnya ya, yang terdistribusi normal, ya. Jadi residualnya terdistribusi normal. Oke. Nah, kenapa kita melakukan uji normalitas? Tujuannya adalah ingin menghasilkan Bayes linear unbiased estimator atau BLU. Mengapa? Supaya hasil estimasinya itu tidak bias dan juga konsisten. Jadi menghindari misalkan contohnya yang harusnya signifikan menjadi tidak signifikan, misalkan yang tadinya arahnya harusnya positif menjadi arahnya koefisiennya negatif. Itu contohnya ya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan uji normalitas. Jadi kita pastikan bahwa analisis regresi kita itu adalah memenuhi uji asumsi normalitas. Oke. Nah, di sini eh, saya akan menggunakan Fuse. Saya buka dulu aplikasi Fuse. Nah, di sini saya menggunakan Fuse 12. Selanjutnya di sini untuk import data karena kita sebelumnya telah menginput atau melakukan tabulasi data di Excel. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa open foreign data as work file atau juga melakukan import dari import from file. Ini saya akan memperagakan cara yang pertama yaitu foreign data as work file. Saya klik. Nah, kemudian teman-teman diminta di mana teman-teman menyimpan filenya. Nah, di sini saya menyimpan di folder C, kemudian di folder Kanda Data. Nah, di sini saya ke 416 dan ini file Excelnya ya. Selanjutnya klik open. Akan ada previews dari Fuse ya. Nah, di sini kita bisa melihat label variabelnya, kemudian data-datanya. Kalau sudah yakin benar filenya, jadi teman-teman silakan klik next, kemudian klik next lagi ya. Selanjutnya di sini klik next lagi ya kalau sudah pasti, kemudian klik finish. Nah, oke. Untuk melakukan uji normalitas, kita run dulu analisis regresi linear sederhananya. Caranya teman-teman klik quick, kemudian klik estimate equation. Nah, di sini teman-teman metodenya pilih LS ya, least square. Nah, di sini kita ketikkan untuk variabel dependent ya. Variabel dependent kita adalah penjualan. Kita tulis saja penjualan sampai muncul, kita klik dua kali. Oke, kasih spasi, kita tulis C atau konstanta, kemudian kita tulis variabel independennya, har gitu aja ya, nanti akan muncul. Harga, klik dua kali. Oke, setelah kita pastikan bahwa harga berpengaruh terhadap penjualan, udah datanya sudah kita panggil semua, kita klik OK.
Nah, di sini akan muncul. Ini adalah hasil estimasi regresi linear sederhana. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas. Caranya adalah klik view, kemudian residual diagnostik ya, jangan lupa ya, residual diagnostik. Kemudian di sini kita klik histogram normality test. Kita klik saja. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, ini saya besarkan. Nah, di sini yang paling penting adalah probability-nya ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada nilai Jargubera dan ada probability. Jadi probability-nya adalah 0,017129. Jadi ini penting diketahui bahwa ketika kita melakukan uji normalitas residual, jadi hipotesis nolnya itu adalah data terdistribusi normal, ya. Kalau hipotesis alternatifnya itu adalah data tidak terdistribusi normal. Jadi untuk kriteria penerimaan hipotesisnya sama seperti biasanya ya. Cuma tadi penulisan hipotesisnya agak berbeda dibandingkan dengan untuk yang analisis regresi linear sederhana tadi yang utamanya ya, yang di video minggu lalu ya. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa eh, probability-nya adalah 0,0171. Dan di sini alfanya saya menggunakan 5% ya, seperti saya sampaikan di video sebelumnya di part 1, itu adalah alfanya 5%. Jadi, di sini untuk interpretasinya bahwa nilai probability atau p-value-nya ini adalah 0,017 ini lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Ya, karena p-value atau probability-nya ini lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka kita menolak hipotesis nol. Ya, ingat ya tadi hipotesis nolnya apa? Nah, kita menolak hipotesis nol. Oleh karena itu, kita menerima hipotesis alternatifnya. Jadi tadi kan hipotesis nolnya itu adalah data terdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya adalah data tidak terdistribusi normal. Nah, kita itu menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatifnya. Artinya dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Oke, karena data residualnya ini adalah tidak terdistribusi normal, artinya ini belum memenuhi asumsi. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa cara. Misalkan, kita bisa melakukan transformasi data, kemudian atau menambah jumlah n, ya, atau menggunakan cara-cara yang lain. Ini untuk cara-cara mengatasi data residual tidak terdistribusi normal akan saya sampaikan pada video-video part berikutnya. Ya, oke. Baik, jadi itulah ya. Jadi cara menganalisis normalitas residual dan cara interpretasinya. Jadi data tidak terdistribusi normal dari data contoh yang kita gunakan pada video kali ini. Oke, baik. Demikian adalah video tutorial uji normalitas residual menggunakan Fuse pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data agar semakin berkembang dan semakin memberikan manfaat untuk teman-teman terkait dengan statistik, ekonometrik, dan analisis data dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.